Penyebaran virus corona atau COVID-19 di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, setiap hari semakin mengkhawatirkan. Pemerintah di berbagai negara seolah dibuat kewalahan bukan cuma untuk menangani sistem kesehatan saja, tetapi juga untuk menjaga perekonomian negara tersebut. Akhirnya sejumlah anggaran pun harus digelontorkan untuk menjalankan berbagai kebijakan dan program-program untuk memerangi wabah corona ini. Dan pertanyaannya seperti apakah langkah Presiden kita, Presiden Joko Widodo? Kita akan bahas bersama bagaimana stimulus Jumbo Jokowi melawan corona. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemarin baru saja menjelaskan dalam konferensi pers virtual bagaimana corona ini ternyata sudah menyebar ke 200 negara dan akhirnya membuat sejumlah lembaga internasional memproyeksi bahwa ekonomi dunia atau global saat ini sedang menuju jurang resesi. Tandanya adalah pertumbuhan ekonominya itu proyeksinya negatif ya. Artinya reaksi ekonomi dari wabah corona ini benar-benar menimbulkan gejolak yang luar biasa. Kita lihat JP Morgan misalnya itu memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini itu bisa mencapai minus 1,1% setelah dunia menghadapi disebutkan ada dua krisis sekaligus, yaitu krisis kesehatan sekaligus krisis ekonomi. Nah, lembaga lainnya seperti The Economist itu malah lebih pesimistis ya. Kita lihat proyeksinya itu minus 2,2% pertumbuhan ekonomi global dan bukan hanya dalam satu bulan saja. Kalau dilihat ada lembaga lain yaitu Dana Moneter Internasional atau IMF bahkan langsung memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi globalnya dari semula itu kira-kira bisa di atas 3%, justru sekarang menjadi pertumbuhan ekonominya negatif ya. Hal inilah yang membuat berbagai negara di dunia kemudian mengeluarkan kebijakan yang luar biasa atau extraordinary karena kebijakan yang textbook sudah tidak bisa lagi diterapkan. Stimulus fiskal yang dalam jumlah besar pun harus dikeluarkan dan bukan cuma pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral juga melakukan kebijakan yang tidak biasa. Karena penurunan suku bunga acuan saja ternyata belum cukup nih. Sekarang Bank Sentral harus lebih aktif lagi masuk ke pasar. Pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan Indonesia ya? Separah apakah dampaknya dan seperti apa langkah pemerintah di awal tahun? Menteri Sri Mulyani ini sendiri mengakui bahwa pemerintah memang memprediksi sepertinya wabah ini hanya akan berdampak pada sektor pariwisata saja. Tapi akhirnya dikeluarkanlah stimulus untuk sektor pariwisata tersebut dan ternyata pemerintah sadar nih bahwa ternyata itu kurang tepat setelah tahu bahwa dampak corona ini jauh lebih luas lagi. Kita tahu sektor manufaktur itu menjadi salah satu sektor yang sudah terlihat jelas menjadi korban corona setelah data PMI Manufaktur Indonesia pada Maret kemarin terkontraksi. Akhirnya ada prediksi-prediksi yang pesimis. KSSK memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini bisa turun dari asumsi di APBN atau target di APBN 5,3% menjadi hanya 2,3% untuk skenarionya berat ya. Dan yang lebih buruk lagi sangat beratnya itu bisa sampai minus 0,4%. Penurunan ini disebabkan oleh konsumsi rumah tangga yang otomatis turun karena kan aktivitas di rumah kita dibatasi. Jadi konsumsinya juga akan turun. Ditambah lagi investasi, kemudian ekspor impornya juga ternyata ikut turun. Apalagi harga minyak mentah Indonesia atau ICP itu juga ternyata turun dari semula asumsi makro di APBN $63 per barel, di skenario berat bisa mencapai $35 atau bahkan di sangat beratnya sampai $31 per barel ya. Selain itu kita lihat nilai tukar rupiah juga turun, asumsinya semakin melemah juga dari 14.400 yang tercantum dalam APBN 2020 menjadi bisa sampai 17.500 bahkan 20.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara inflasinya karena harga-harga semakin tinggi, otomatis inflasinya juga akan semakin tinggi. Dari awalnya 3,1% bisa diprediksi 3,9% bahkan 5,1% kalau tadi skenarionya yang sangat berat ini. Artinya corona benar-benar mengguncang perekonomian Indonesia. Untuk itu pemerintah dipimpin Presiden Jokowi itu akan berusaha sekeras mungkin mencegah skenario yang sangat berat ini sampai terjadi. Jangan sampai terjadi gitu ya. Dan untuk itu Presiden Jokowi akhirnya mengeluarkan peraturan pemerintah pengubah undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020. Isinya ada sejumlah stimulus ekonomi dalam jumlah besar untuk menghadapi penyebaran COVID-19 ini. Nah, berapa besaran anggarannya kita akan lihat di slide selanjutnya. Secara total, pemerintah mengusulkan tambahan belanja dan pembiayaan dalam APBN itu 405,1 triliun.
sangat besar begitu ya, dan itu terbagi-bagi ke dalam beberapa pos. Dari total anggaran tersebut kita lihat pemerintah fokus juga ternyata di kesehatan dengan besaran anggaran mencapai 75 triliun rupiah. Ini akan digunakan di bidang kesehatan, mulai dari yang paling banyak itu untuk belanja penanganan kesehatan, yaitu besarannya adalah 65,8 triliun rupiah dari jumlah total dana kesehatan. Dan kita tahu bahwa dana kesehatan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan seperti APD, kemudian test kit, dan juga berbagai alat kesehatan lainnya. Selain itu, dana ini juga akan digunakan untuk insentif tenaga medis di pusat dan daerah. Itu insentifnya sebesar 6,9 triliun rupiah, dan ini akan diberikan kepada dokter, kemudian perawat, dan tenaga medis lainnya sampai 6 bulan ke depan. Nah, di luar itu dana kesehatan nanti juga akan digunakan untuk santunan kematian bagi tenaga kesehatan dan subsidi iuran BPJS. Selain dana kesehatan, dari total 405 triliun ini akan digunakan juga untuk social safety net atau program perlindungan sosial sebesar 110 triliun rupiah. Nah, ini terbagi lagi nanti untuk beberapa program, misalnya yang paling banyak itu untuk program ini adalah untuk tambahan jaringan pengaman sosial sebesar 65 triliun rupiah. Jadi itu mayoritas dan yang digunakan untuk program Keluarga Harapan, kemudian untuk memberikan sembako, termasuk kartu prakerja, bahkan diskon tarif listrik sampai insentif perumahan untuk masyarakat yang tentu saja kurang mampu golongannya. Dan selanjutnya ada tambahan belanja negara juga untuk mendukung industri. Itu kita tahu tadi ya, manufaktur kita sedang turun, itu sebesar 70 triliun rupiah, dan dana tersebut paling banyak digunakan untuk insentif perpajakan. Itu mencapai 64 triliun rupiah. Sisanya baru digunakan untuk peringatkan kredit usaha rakyat karena UMKM juga ikut terdampak dari corona ini. Dan pemerintah juga menganggarkan terakhir ini untuk cadangan dukungan pembiayaan anggaran sebesar 150 triliun untuk pembiayaan penjaminan serta restrukturisasi ekonomi dalam rangka membantu sektor keuangan. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya dari mana sumber uangnya? Ini adalah dari penghematan belanja negara sendiri, baik di pos belanja kementerian dan lembaga misalnya, kemudian transfer ke daerah dan dana desa, dan realokasi cadangan. Nah, ini dari sisi belanja, bagaimana dengan pendapatan? Karena kan APBN ada dua ya, pasti pendapatan dan juga belanja. Berbeda dengan belanja negara yang tadi justru bertambah, mirisnya pendapatan negara justru dipastikan ini akan turun 10%. Dan penurunan ini terutama berasal dari sektor perpajakan. Karena kan ekonomi lesu, kemudian harga minyak turun yang tentu berdampak juga pada penerimaan migas dan non-migas. Kemudian pengurangan penerimaan ini juga berasal dari insentif pajak pemerintah, dan selain penerimaan pajak, penerimaan bukan pajaknya sendiri atau PNBP juga akan turun seiring dengan melemahnya harga komoditas. Otomatis dengan tadi belanjanya naik, kemudian penerimaan atau pendapatannya juga turun, maka defisit APBN 2020 juga akan membengkak, dan ini diperkirakan bisa mencapai 5,07% dari PDB. Jauh di atas batas maksimal yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu 3% PDB. Makanya kemudian dikeluarkan aturan relaksasi batasan defisit anggaran. Ini diatur dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 yang menyebut bahwa relaksasi ini berlaku selama 3 tahun hingga tahun 2023 ya. Dan meskipun defisit yang membengkak, ternyata ada tanggapan positif ini dari lembaga internasional Moody's Investor Service yang menilainya ternyata hal ini positif ya. Menurut Wakil Presiden Moody's Anushka Shah, hal ini justru bisa menambah kepercayaan dari investor terhadap pemerintah Indonesia. Karena relaksasi batasan defisit APBN ini dinilai bisa menambah ruang fiskal jadi lebih besar, tapi pemanfaatannya tetap harus bergantung pada kedisiplinan pemerintah dalam penerapan kebijakan tersebut. Nah, bagaimana dengan tanggapan Anda sebagai masyarakat? Tentu kita harus mendukung pemerintah ya. Apresiasi juga karena keberanian pemerintah untuk mengeluarkan anggaran besar tadi dalam memerangi wabah corona ini, tapi kita juga perlu memberikan kritik yang membangun. Apakah anggaran ini untuk berbagai program-program tadi itu sudah tepat untuk mengatasi masalah virus corona yang terus menyebar di Indonesia? Jangan sampai anggarannya tadi sudah besar memang dikeluarkan, kemudian membuat defisit APBN juga bengkak, tapi jangan sampai itu justru kurang efektif untuk menanggulangi penyebaran wabah ini. Karena kita tentu menanti tindakan tegas dari Pak Jokowi dan teman-teman untuk memutus rantai penyebarannya.